Aku terbangun oleh suara pintu rumah yang dibanting keras. Ayahku berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya merah padam, memegang ponselku yang terjatuh di lantai. "Apa ini, Nadia? Pesan-pesan ini dari siapa? Kamu. Kamu suka perempuan?" Suaranya menggelegar, membuatku langsung duduk tegak, jantung berdegup kencang. Aku tahu saat itu juga, rahasiaku terbongkar. Malam itu, di rumah sederhana kami di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur atap seng, seolah-olah langit ikut menangis atas nasibku. Ibu masuk ke kamar, matanya basah, tapi bukan karena sedih, karena marah dan malu. "Kamu sudah merusak nama keluarga kita. Bagaimana kalau tetangga tahu? Kamu bukan anakku lagi," katanya sambil melempar tas ranselku ke arahku. Aku belum sempat menjelaskan, belum sempat bilang bahwa cintaku pada Rina bukan dosa, hanya bentuk kasih sayang yang tulus. Tapi ayah sudah menarik lenganku, mendorongku keluar rumah. "Pergi. Jangan kembali sampai kamu sadar." Pintu ditutup rapat, kunci berputar, dan aku ditinggalkan di teras, basah kuyup oleh hujan. Aku berusia 22 tahun, mahasiswi semester akhir di Universitas Negeri, tapi malam itu aku menjadi gelandangan di kota sendiri. Aku berjalan tanpa tujuan, air mata bercampur hujan, membasahi wajahku. Ponselku mati, tak ada uang di dompet selain recehan untuk naik angkot. Mengapa ini terjadi? Semua berawal dari Rina, teman sekelasku yang membuat hatiku bergetar pertama kali. Kami bertemu di kelas sastra, berbagi cerita tentang buku-buku eminis, dan perlahan, percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku tak pernah berpikir aku lesbian, di keluarga muslim konservatif seperti kami, hal seperti itu tak pernah dibahas. Ayah adalah pegawai kantor yang taat, ibu mengajar di madrasah, dan adikku masih SMA. Mereka mengharapkan aku menikah dengan pria baik-baik, melanjutkan tradisi. Tapi Rina, dia membuatku merasa hidup. Kami bertemu diam-diam di kai kecil dekat kampus, berpegangan tangan di bawah meja, berbisik janji-janji. Sampai malam ini ketika ayah memeriksa ponselku karena curiga aku pulang larut. "Pesan terakhir dari Rina, aku mencintaimu, Nadia. Kita bisa lari bersama." Itu yang memicu segalanya. Aku tiba di halte bus, tubuh menggigil. Tak ada bus malam ini, hanya kendaraan sesekali melintas. Pikiranku berputar, apa aku salah? Apakah cinta ini dosa besar seperti yang dikatakan ustaz di masjid? Di Indonesia, masyarakat masih melihat sebagai penyimpangan, terutama di kalangan keluarga tradisional. Aku ingat berita tentang orang-orang yang diusir, bahkan dipukuli karena orientasi mereka. Tapi aku tak pernah membayangkan ini terjadi padaku. Aku mencoba menelepon Rina, tapi ponsel mati. Mungkin dia juga sedang menghadapi badai di rumahnya. Rina berasal dari keluarga kaya di Surabaya, ayahnya pengusaha, tapi dia bilang keluarganya lebih liberal. Apa dia akan datang menjemputku? Aku duduk di bangku basah, memeluk lutut, berusaha menahan tangis. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan halte. Jendela turun, dan seorang wanita paruh baya memandangku dengan prihatin. "Nak, kamu baik-baik saja? Hujan deras begini, naiklah. Aku antar kemana?" Aku ragu, tapi dingin menusuk tulang. Aku naik, dan mobil melaju. Wanita itu bernama Bu Siti, seorang dosen di universitas lain. Dia bilang melihatku seperti mahasiswinya. Aku ceritakan sedikit, tanpa detail. "Keluarga ribut," kataku. Dia mengangguk, "Rumahku dekat sini. Istirahat dulu malam ini." Aku tak tahu ini awal dari apa, tapi setidaknya ada harapan kecil di malam gelap ini. Malam itu, di rumah Bu Siti yang sederhana di kawasan Tebet, aku mandi air hangat dan diberi pakaian ganti.
Dia tak banyak bertanya, hanya menyajikan teh hangat dan nasi goreng. Tidur dulu, besok kita bicara, katanya lembut. Aku berbaring di kamar tamu, tapi tidur tak datang. Pikiranku kembali ke Rina. Kami bertemu 6 bulan lalu, di acara seminar gender. Dia berambut pendek, mata cerdas, dan senyum yang membuatku lupa segalanya. Pertama kali kami berciuman di taman kampus, di balik pohon rindang, itu seperti ledakan bunga api. Tapi aku tahu risikonya. Di Indonesia, undang-undang tak melarang LGBT, tapi masyarakat dan agama yang menekan. Keluargaku selalu bilang, nikah yang benar, punya anak, itu jalan surga. Aku mencoba menekan perasaan ini, tapi tak bisa. Pagi harinya, Bu Siti bangun pagi, sholat subuh, lalu sarapan bersama. Ceritakan yang sebenarnya, Nak. Aku bisa bantu. Aku ragu, tapi akhirnya curhat. Aku suka perempuan. Keluarga usir aku. Matanya melebar, tapi tak marah. Oh, begitu. Aku punya teman yang seperti itu. Tenang, kamu aman di sini. Aku terkejut. Siapa dia sebenarnya? Hari-hari berikutnya, Bu Siti membantuku. Dia hubungi temannya di LSM yang mendukung LGBT, beri aku tempat tinggal sementara. Aku coba hubungi Rina, tapi nomornya tak aktif. Apa dia takut? Atau keluarganya juga tahu? Aku mulai bekerja paruh waktu di KAI milik teman Bu Siti, sambil lanjut kuliah online. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Teman kampus mulai bergosip, Nadia hilang, katanya karena skandal. Aku merasa sendirian. Suatu hari, adikku sms, "Kak, pulang yuk. Ayah sakit." Hatiku hancur. Apa aku harus kembali pura-pura normal? Atau tetap setia pada diriku? Bu Siti bilang, pilih yang buat kamu bahagia, tapi ingat konsekuensinya. Aku putuskan pulang, tapi dengan syarat. Di rumah, ayah terbaring lemah, serangan jantung ringan. Makan ayah, Nak. Tapi, kamu harus berubah. Aku menangis, aku tak bisa, ya. Pertengkaran lagi meledak. Ibu bilang, kalau begitu, pergi lagi. Aku pergi, tapi kali ini dengan hati lebih kuat. Di luar, aku bertemu Rina yang ternyata mencariku. Ma, ponselku disita. Aku datang untukmu. Kami peluk, tapi aku tahu perjalanan baru saja mulai. Setelah pertemuan itu, Rina dan aku memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen kecil yang disewa Bu Siti. Hidup kami seperti mimpi buruk yang manis, penuh cinta, tapi dibayangi ketakutan. Setiap malam kami berbisik tentang masa depan, tapi pagi hari, realitas menampar. Rina kehilangan dukungan finansial dari keluarganya di Surabaya. Ayahnya, seorang pengusaha tekstil, memutuskan hubungan setelah tahu tentang kami. Kamu memalukan keluarga, katanya lewat telepon. Rina menangis berjam-jam, tapi dia bilang, aku pilih kamu, Nadia. Aku bekerja lebih keras di KAI, sementara Rina mencari pekerjaan sebagai desainer Grace Relance. Bu Siti menjadi mentor kami, mengenalkan ke komunitas LGBT rahasia di Jakarta. Di sana aku bertemu orang-orang seperti kami, wanita yang berjuang melawan norma masyarakat. Salah satunya, Maya, seorang aktivis yang pernah diusir dari desanya di Jawa Tengah karena lesbian. Kalian harus kuat, katanya. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kita bisa bertahan. Tapi konflik tak berhenti. Suatu hari, teman lama dari kampus, Lina, datang ke KAI. Dia tahu rahasiaku dari gosip. Nadia, apa benar kamu dengan Rina? Aku mengangguk, siap menghadapi. Tapi Lina tersenyum, aku dukung kalian. Tapi hati-hati, ada yang ingin melaporkan ke polisi. Jantungku berhenti. Di Indonesia, meski tak ilegal,
ada undang-undang anti-pornografi yang bisa dipelintir untuk menarget Lut. Aku panik, tapi Rina tenang. Kita pindah saja ke Bali, lebih terbuka di sana. Ide itu menggoda, tapi aku tak mau lari. Aku ingin menghadapi. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kamu terlalu idealis, Nadia. Kita bisa mati kalau ketahuan, kata Rina. Aku balas, lari berarti kalah. Kami tidur membelakangi, hati terluka. Pagi harinya, Bu Siti datang mendengar cerita. Konflik seperti ini normal. Tapi ingat, cinta butuh pengorbanan. Aku sadar hubungan kami diuji. Beberapa minggu kemudian, ayahku menelepon. Nadia, ayah minta maaf. Pulanglah, kita bicara. Hatiku goyah. Aku pergi sendirian, tak bawa Rina. Di rumah, ibu menyambut dengan air mata. Kami salah, nak. Tapi, tinggalkan gaya hidup itu. Ayah bilang ada ustaz yang bisa bantu sembuh. Aku marah, ini bukan penyakit. Pertengkaran meledak lagi. Adikku yang diam selama ini berpihak padaku. Kakak bahagia, kenapa kalian paksa? Tapi ayah tegas, ini melawan agama. Aku pergi, tapi kali ini dengan luka baru. Di jalan pulang, aku bertemu Maya di acara komunitas. Dia cerita pengalamannya, dulu, dia menikah paksa dengan pria, tapi depresi berat. Aku pilih bebas, meski kehilangan segalanya. Ceritanya menginspirasi, tapi juga menakutkan. Malam itu aku ceritakan ke Rina. Kita harus bertahan. Tapi Rina tampak ragu. Aku takut, Nadia. Keluargaku ancam potong warisan. Aku peluk dia, kita bersama. Konflik memuncak ketika Lina datang lagi, tapi kali ini dengan berita buruk. Ada petisi online menentang di kampus, namamu disebut. Aku cek, dan ya, postingan anonim menuduhku merusak moral. Rina panik, kita harus sembunyikan. Tapi aku putuskan hadapi. Aku posting di media sosial, aku lesbian, dan aku bangga. Reaksi campur aduk, ada dukungan, ada hujatan. Keluargaku marah besar, ayah blokir nomorku. Bu Siti bilang kamu berani, tapi siap bayar harganya. Ya, aku kehilangan beasiswa, teman menjauh. Rina mulai menarik diri, sering pulang larut. Aku butuh ruang, katanya. Aku curiga, tapi tak tanya. Suatu malam, aku temukan pesan di ponselnya dari mantan pacar pria. Kembali saja ke aku, Rina. Ini bukan hidupmu. Hatiku hancur. Apa dia akan khianati? Aku konfrontasi, dan Rina menangis. Aku bingung, Nadia. Tekanan terlalu berat. Kami bertengkar hebat, dan dia pergi. Aku sendirian lagi, merenung pilihan. Apakah cinta ini layak? Pagi harinya, Maya datang, ajak ikut demo kecil untuk hak Lut. Di sana aku lihat ratusan orang berjuang. Itu memberi kekuatan. Tapi di tengah demo polisi datang, bubarkan dengan alasan ganggu ketertiban. Aku lari, tapi ingat Rina. Aku cari dia dan temukan di kai lama kami. Ma, Nadia. Aku tak bisa pergi. Kami bicara panjang dan dia putuskan tetap bersama. Tapi aku tahu ini baru awal. Keluargaku mengirim surat, kami doakan kamu sadar. Tekanan terus datang, tapi kami lebih kuat. Hidup bersama Rina setelah rekonsiliasi terasa lebih rapuh. Kami pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, berharap ketenangan. Tapi masyarakat kecil di sana lebih konservatif. Tetangga mulai curiga melihat dua wanita tinggal bersama tanpa pria. Mereka saudara, tanya ibu-ibu di warung. Kami bohong, ya sepupu. Tapi gosip menyebar.
Suatu hari, pemilik apartemen datang. "Ma, saya tak mau masalah. Kalian harus pindah. Kami kehilangan tempat lagi." Rina marah, "Ini karena postinganmu." Aku balas, "Kalau diam, tak ada perubahan." Pertengkaran kami semakin sering, tapi cinta masih ada. Bu Siti sarankan bergabung resmi, kalian bisa advokasi dari dalam. Aku setuju, Rina ragu. Dilsem, aku bertemu lebih banyak cerita. Ada yang dipecat kerja karena orientasi, ada yang depresi hingga bunuh diri. Itu membuatku sadar, perjuangan ini lebih besar dari kami. Aku mulai ikut kampanye online, tulis artikel tentang diskriminasi LGBT di Indonesia. Respons positif dari kalangan muda, tapi hujatan dari konservatif. Suatu malam, aku dapat ancaman, "Hati-hati, kami tahu alamatmu." Aku takut, tapi tak mundur. Rina semakin cemas, "Hentikan, Nadia. Kita bisa hidup tenang saja." Tapi aku bilang, tenang berarti menyerah. Konflik internal kami memuncak. Rina mulai bertemu teman lama, termasuk mantan prianya. Aku cemburu, tapi diam sampai suatu hari, aku ikuti dia, dan lihat mereka di cafe tertawa. Hatiku sakit. Malam itu konfrontasi lagi. "Apa kamu selingkuh?" Rina menyangkal, "Hanya teman. Aku butuh dukungan dari orang normal." Kata normal menyakitkan. Aku pergi, tinggal sendirian semalam di taman. Pagi harinya, Maya hubungi, ada acara besar di Yogyakarta, konferensi LGBT Asia. Aku pergi sendirian, butuh ruang. Di sana aku bertemu aktivis internasional, dengar cerita dari Thailand dan Filipina di mana hak lebih maju. Itu membuka mataku. Tapi di tengah konferensi, aku dapat kabar, Rina kecelakaan kecil, jatuh motor karena hujan. Aku buru-buru pulang. Di rumah sakit, Rina menangis, "Ma, Nadia. Aku takut kehilanganmu." Kami rekonsiliasi lagi, tapi luka semakin dalam. Keluargaku tak hubungi lagi, tapi adikku diam-diam kirim uang. "Aku dukung kakak," katanya. Itu harapan kecil. Tapi tekanan sosial terus. Di kerja, bos kayak bilang pelanggan komplain tentangmu. Aku dipecat. Rina juga kesulitan relance karena gosip. Kami hampir bangkrut. Suatu hari, Bu Siti ajak bertemu temannya, seorang psikolog. "Kalian butuh terapi." Di sesi itu, aku curhat tentang konflik internal. Aku cinta Rina, tapi takut menyakitinya. Rina bilang, "Aku ingin normal, tapi tak bisa tanpa kamu." Psikolog bilang, "Ini proses. Terima diri dulu." Itu membantu, tapi realitas kembali. Ayah Rina datang ke Jakarta, paksa pulang. "Kamu harus nikah dengan anak temanku." Rina tolak, "Tidak, Pak." Ayah marah, potong semua bantuan. Rina hancur, tapi tetap bersama. Aku bangga, tapi tahu ini pengorbanan besar. Malam itu kami putuskan pindah ke Bali, mulai baru. Di sana komunitas lebih terbuka, turis banyak. Kami dapat kerja di resort, hidup sederhana. Tapi masa lalu mengejar. Postingan lamaku viral lagi, ada kampanye anti-LGBT nasional. Kami dapat ancaman online. Rina mulai depresi, minum obat tidur berlebih. Aku takut kehilangannya. Akhirnya aku hubungi keluargaku. "Ibu angkat, Nadia, ayah sakit lagi. Pulanglah." Aku pergi dengan Rina. Di rumah, konfrontasi besar. Ayah bilang, "Lihat apa yang kamu lakukan pada kami." Aku balas, "Lihat apa yang kalian lakukan padaku." Adik mediasi, "Kita keluarga, terima saja." Tapi ibu tolak, "Ini dosa." Rina diam, tapi akhirnya bicara, "Cinta kami tulus." Ayah diam, tapi tak usir. Kami pulang ke Bali dengan harapan kecil rekonsiliasi.
Tapi di pesawat, Rina bilang, aku tak kuat lagi, Nadia. Hatiku jatuh. Apa ini akhir? Di Bali, hidup kami seolah oasis di tengah gurun. Kami kerja di kai pantai, bertemu turis yang tak peduli orientasi. Tapi luka lama tak hilang. Rina semakin pendiam, sering menatap laut berjam-jam. Aku tahu dia menyesal kehilangan keluarga kaya. Suatu malam, dia bilang, mungkin kita pisah sementara. Aku terkejut, kenapa? Aku butuh waktu renung. Aku setuju, tapi hati hancur. Rina pindah ke guest house lain, kami masih komunikasi, tapi jarang. Aku sendirian kembali ke lesm lokal di Denpasar. Di sana aku pimpin kelompok dukungan untuk lesbian muda. Cerita mereka mirip, diusir, depresi, tapi bertahan. Itu memberi tujuan. Maya datang kunjung, kamu sudah jadi pemimpin. Tapi aku ragu apa aku benar. Beberapa bulan kemudian, berita besar, pemerintah usul undang-undang anti-LGBT. Demo meledak di seluruh Indonesia. Aku ikut di Bali, pidato di depan ratusan. Kita punya hak cinta. Reaksi positif, tapi ada kontra demo. Di tengah chaos, aku dipukul batu, luka di kepala. Di rumah sakit, Rina datang, menangis. Ma, aku kembali. Kami rekonsiliasi, lebih kuat. Tapi ayahku menelepon, lihat berita. Kamu memalukan. Aku balas, ini perjuangan, ya. Dia tutup telepon. Bu Siti bilang, sabar, perubahan butuh waktu. Konflik baru muncul ketika Rina dapat tawaran kerja di Surabaya dari ayahnya. Kalau aku kembali tanpa kamu. Aku marah, pilihannya. Rina ragu, ini kesempatan. Kami bertengkar, dan dia pergi. Aku hancur, tapi fokus pada aktivisme. Suatu hari, adikku datang ke Bali. Ayah ingin bertemu tanpa syarat. Aku pergi ke Jakarta. Di rumah, ayah bilang, aku baca artikelmu. Mungkin aku salah. Tapi ibu tolak, jangan lembut. Pertengkaran keluarga meledak. Adik dukung aku, ayah goyah. Aku pulang dengan harapan. Tapi Rina hubungi aku di Surabaya, tapi rindu kamu. Aku putuskan pergi ke sana. Di sana, ayah Rina konfrontasi, tinggalkan anakku. Aku tolak, kami saling cinta. Rina pilih aku, kami lari kembali ke Bali. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya yang kukira teman, ternyata iri pada posisiku di LSM. Dia sebarkan rumor aku korupsi dana. Aku diinvestigasi, meski tak benar. Rina dukung, tapi tekanan membuatnya ragu lagi. Mungkin ini tanda kita berhenti. Aku putus asa, tapi buktikan inosence. Maya minta maaf, tapi kepercayaan hilang. Di tengah itu, undang-undang lolos komite, ancam hak kami. Demo besar di Jakarta, aku pergi. Di sana, aku ditangkap polisi karena provokasi. Di tahanan, aku renung, apa semua ini layak. Rina datang jamin, aku tak akan tinggalkanmu. Kami bebas, tapi trauma. Kembali ke Bali, kami putuskan menikah simbolis di komunitas. Itu momen bahagia, tapi masyarakat tak akui. Akhirnya, ayahku datang ke Bali. Aku terima kamu apa adanya. Rekonsiliasi keluarga, meski ibu lambat. Rina juga, ayahnya lunak setelah lihat kebahagiaan. Tapi perjuangan terus. Aku tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller di kalangan muda. Tapi ada harga, kesehatan Rina menurun karena stres, aku juga. Kami sadar, cinta ini penuh pengorbanan. Tahun-tahun berikutnya, hidup kami stabil di Bali. Aku jadi aktis ultime, Rina desainer sukses. Tapi masa lalu sesekali muncul. Suatu hari, ibu datang, aku makan, nak. Rekonsiliasi penuh.
Tapi masyarakat Indonesia masih berubah lambat. Ada kasus kekerasan di berita membuat kami waspada. Kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, beri rumah. Itu tujuan baru. Tapi konflik internal tak hilang sepenuh. Rina kadang bilang kalau dulu aku pilih normal, hidup lebih mudah. Aku balas, tapi tak bahagia. Kami belajar kompromi. Bu Siti pensiun, tapi tetap mentor. Kalian sudah jauh. Suatu malam, demo besar anti undang-undang. Aku pimpin, tapi chaos. Aku terluka lagi, tapi selamat. Di rumah sakit, Rina bilang cukup, Nadia. Kita hidup tenang saja. Aku setuju mundur dari Rontline. Kami fokus pada keluarga kecil. Tapi pertanyaan muncul, apa kami egois? Atau bijak? Adikku nikah, undang kami. Di sana keluarga besar lihat kami bahagia. Beberapa terima, yang lain tidak. Itu kemajuan. Rina hamil ia donor, simbolis, tapi dalam cerita, tapi kami putuskan tak punya anak biologis, cukup adopsi. Hidup penuh damai, tapi dengan bekas luka. Akhirnya, aku renung di pantai, semua pengorbanan, pengkhianatan, kerugian, apakah layak untuk cinta ini? Kami bahagia sekarang, tapi harga mahal. Apakah benar bahwa masyarakat harus berubah, atau individu yang harus menyesuaikan?